cukup cheesy lagi dibawakan oleh Philippines. Oke, ini dia komposisinya dari Indonesia masih mengutamakan beberapa team fight pick off juga ya. Harus dengan team fight yang sangat messy untuk memenangkan team fightnya. Meanwhile kalau untuk Philippines, dengan cara mereka main ini bisa rapi banget. Mereka harus mendapatkan team fight 5 lawan 5 yang rapi. Itu dia talent prediction kita dan juga ada pendukung dari Filipina di sini yang mendukung Filipina di venue. Tentunya kita masih tetap mendukung Indonesia dari Mirko dan juga Momo Chan. Masih mendukung tim Indonesia. Kalian juga bisa langsung saja di kolom komentar. Betul, karena masih ada kesempatan. Ingat ini masih menjadi game yang seri dari kedua belah tim. Dan ingat kita masih tetap harus respect tentunya dengan tim dari Philippines. Karena mereka membuktikan kepada kita game yang kedua masih bisa diamankan dan memaksakan kita untuk bermain sampai di game yang keempat. So, Indonesia, semoga mereka bisa mengamankan game ini 2-1 setidaknya untuk memperpanjang umur mereka. Dan kita akan melihat langsung masuk ke dalam Land of Dawn. Ini dia Land of Dawn. Battle yang terjadi, pertempuran untuk match point di series best of 5 kita. Diawali dengan Indonesia yang memiliki game yang sangat dominan. Dibalikan oleh Philippines yang berhasil untuk comeback dengan performance mereka di area late game-nya. Mari kita lihat Indonesia sekarang di early game tentunya dengan Valentina bersama juga dengan adanya Kufra. Early game composition-nya lumayan baik, dimana Alpuerto tentunya masih memiliki sedikit keunggulan ya dibanding Lancelot-nya ketika kita bahas tentang clear. Ya, dan harus agak sedikit bersabar sepertinya dari sisi mid lane ya. Gini dan juga Vivian. Sementara Alpuerto sudah mulai melakukan rotasi ke area atas, mencoba untuk mengganggu Chal. Vivian terlihat lebih agresif untuk di game ketiga kali ini. Sangat proaktif ya, udah beda banget dengan game 1 dan 2 di mana mereka purely reaktif. Tapi tentunya dengan Estes dan Martis, ini early game composition bisa banget dibantu juga untuk menuju ke arah neutral objektifnya. Karena kali ini dengan Arlott versus Benedetta, matchup ini itu lumayan menjadi skill matchup sebenarnya, tergantung banget oleh Benedetta dan juga Arlott-nya. Gimana mereka menggunakan skillnya, tapi di arah bawahnya sudah ada prioritas dari tim Indonesia untuk mendapatkan kontrol. Balik lagi, Indonesia selalu coba untuk mendapatkan kontrol ke arah neutral objektif pertama. Iya, dan Perez masih dengan damage poke yang cukup menyebalkan juga di area atasnya untuk early pressure-nya. Chal harus terpaksa bermain lebih sabar karena lagi-lagi models ini benar-benar bisa jadi kunci utama dari seorang Perez memberikan pressure dan bahkan mengusir seorang Chal. Sementara di area sungainya kali ini Vian udah mulai masuk. Namun Puerto berhasil untuk mendapatkan mencuri ke arah turtle yang pertama. Dan Fumieko mencoba untuk mengharus ke area backline, namun ternyata Fumieko masih bisa survive. Masih bisa bertahan hidup. Sudah ada terbalikan sekarang di sini di dalam game ketiga. Di mana game 1 dan juga 2 neutral objektif masih bisa diamankan oleh tim Indonesia yang pertama. Tapi kali ini dengan laning yang sangat berbeda. Tidak ada winning matchup lagi untuk Fumieko. Philippines bisa menggunakannya, bahkan juga langsung menuju ke arah laning yang menang juga, di mana Beatrixnya sangat terbully. Di Virus Passion terpaksa untuk digunakan, dan bahkan walaupun sudah melakukan clear terhadap wave-nya, masih ada poke yang sangat besar dan threat dari dive itu memaksakan Chal untuk recall di menit yang ketiga. Oke, dan kali ini permainan pasif yang cukup dibawakan oleh tim Indonesia. Mereka cukup mengetahui power yang dimiliki oleh Philippines di area early-nya. Sementara bakal bermain lebih dengan cukup sabar dari tim Indonesia sembari menunggu adanya gebrakan yang akan dilakukan di area atas. Sementara Alpuerto peka akan hal-hal tersebut, di mana Perez sudah memberikan informasi tentunya. Dan bakal tidak akan ada eksekusi yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Lebih respect, lebih benar-benar mencoba untuk mendapatkan momentum terlebih dahulu. Sementara Chal harus lebih bersabar, berhadapan 1v1 situation dengan seorang Perez di sini. Dan Chal ngepok aja dari arah jauh. Sementara Vivian, bakal coba maju ke area depan, akan mengambil langkah kaki 1000 dari tim Indonesia. Tidak akan bermain gegabah kali ini. Memang pasif, tapi tidak akan gegabah. Tapi Alpuerto mencoba untuk menahan, masih punya satu kesempatan untuk seorang Alpuerto. Ini kelihatan juga Filipina, meskipun mereka agak sedikit ini ya memberikan pressure, tapi mereka juga lumayan berhati-hati dengan kesempatan yang bisa dimiliki sama tim Indonesia untuk melakukan
pick off satu persatu ke arah pemain-pemain dari Philippines. Iya, itu kekuatan dari Indonesia ya. Sekarang kalau kita lihat dari komposisi mereka, di mana tentunya banyak banget burst damage dan juga single target yang bisa digunakan, assassination yang bisa dikeluarkan juga. Dan Philippines mereka aware banget, mereka langsung group up bersama. Dimana kali ini Alpuerto memiliki keunggulan level melawan Vival. Ini merupakan salah satu kontes yang tentunya masih diunggulkan oleh tim Filipina. Dimana langsung di-reset saja turtle-nya. Udah ada perrotasi yang sangat baik dari Fumi Echo. Vivian pun udah charging dengan Tyrant's Revenge ya. Kena karena belakang. Oke, sementara kali ini bakal dibuka tim fight-nya satu buah remote manipulation. Tapi Vival berhasil untuk mencuri ke arah satu buah turtle-nya. Sementara Vivian harus menjadi trade. Namun Fumi Echo di sisi lain pun harus tumbang. Vival tertinggal oleh kawanan pemain-pemain dari tim Indonesia. Sementara lihat di area belakangnya Cini. Benar-benar harus begitu saja. 4 pemain dari tim Indonesia harus hilang di area rivernya. Meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan turtle sebagai kompensasi, namun ini menjadi angka yang begitu mahal untuk tim Indonesia. Tim Indonesia menggunakan semua resource-nya untuk mengamankan neutral objektif. Turtle kedua diamankan oleh Vival, tapi semua resource skill sudah dikeluarkan untuk mengamankannya dan tim fight langsung dipegang oleh tim Filipina. Dimana balik lagi ketika komposisinya, ketika tim fight-nya lama, itu tentunya bakal unggul untuk tim Filipina yang memiliki Blessing of the Moon Goddess, memiliki Estes yang tentunya bakal langsung terus-menerus selalu healing ke depan. Bahkan Vival yang menggunakan Lancelotnya tidak bisa menumbangkan Vivero, terpancing lagi untuk menuju ke arah depannya dan langsung ditumbangkan, dipunish oleh tim Filipina. Dan langsung punishnya terasa di arah tengah juga. Udah ada tier 1 turret yang diamankan. 2000 gold lead kali ini dipegang oleh tim Filipina. Wow. Belum ada damage sih menurut aku dari tim Indonesia tadi ketika mereka mencoba untuk maksain team fight-nya. Dan terjebak di satu buah remote manipulation. Namun Indonesia mereka berhasil untuk pecahin turret di area bawah. Namun di sisi lain dari tim Philippines mereka berhasil untuk mendapatkan turret di area mid tadinya. Cukup krusial setelah 4 pemain tumbang dari tim Indonesia. Dan sekarang Indonesia mereka harus lebih berfokus terlebih dahulu untuk bisa dapetin farming ke arah Chell-nya. Dan juga mungkin Cini nantinya. Sementara Philippines dengan pressure yang ada, ini Estes yang bakal jadi PR untuk tim Indonesia. Karena akan terus unlimited dari heal-nya sendiri, sehingga tim fight-nya akan lebih sedikit sulit untuk tim Indonesia. Dan Diagon dengan Arlot di tangan, ingat ini final flash yang bisa mengubah keadaan untuk pemain-pemain dari tim Indonesia. Jadi respect masih kita lancarkan, masih kita lihat di game yang ketiga kali ini dan Alpuerto berhasil untuk mendapatkan turtle yang terakhir. Sementara Cini tidak akan terlalu bermain gegabah lagi-lagi. Di menit yang ke-7 Perez sudah mulai join team fight. Memberikan poke ini keunggulan yang lumayan mempersulit tim Indonesia sih di game kita yang ketiga. Iya, balik lagi di sini kalau kita lihat dari item build-nya di sini. 2000 gold lead yang sudah diamankan oleh Filipina tentunya langsung digunakan untuk mendapatkan power spike kepada beberapa member intinya untuk melakukan carry di dalam game ini. Tentunya untuk early sampai mid game, Martisnya dengan Molten Essence menuju ke arah udah ada Fury Hammer itu bisa membantu dari damage base-nya. Dimana sekarang kita bisa lihat juga impact yang dimiliki oleh tim Filipina menggunakan beberapa item itu di early game. Martisnya sudah memiliki 2 level lead dibanding Vival. Alpuerto berhasil mendapatkan keunggulan yang lumayan besar. Bahkan juga Amores yang sudah berhasil untuk mendapatkan beberapa item yang bisa membantu mereka di daerah utility base-nya. Fumi Echo akan terpancing lagi dan lagi menuju ke arah clearing wave-nya. Di sini Final Blow terpaksa untuk digunakan untuk kabur. Sebuah resource skill lagi dan lagi yang dikeluarkan dari Filipina. Mereka berhasil mendapatkan damage yang lumayan besar untuk mendapatkan siege ke arah bawah. Masih ada Vival dengan Retribution. Untuk mengamankannya ada pick of potential di arah atas. Oke, sementara Cini mau nggak suka harus menggunakan flickernya untuk mundur terlebih dahulu sebelum tumbang di tangan seorang Diagon. Gak akan terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia setelah mereka ketinggalan beberapa net worth yang bisa dibilang sekarang lagi diungguli sama tim Filipina. Dengan 2000 net worth mereka hanya bisa untuk split push, bermain lebih sabar, bawa game ini menuju ke arah late game yang dimana sebenarnya menjadi potensial untuk ke arah tim Filipina juga. Masih menjadi 50-50 game. Tapi setidaknya itu yang bisa dilakukan sama Indonesia dan jangan sampai mereka terculik lagi karena dengan 4 poin kill awal dari tim Filipina ini cukup membuat Filipina lebih unggul. Sementara Diagon bakal coba dipunish di area bawah kali ini. Bakal coba ditahan dengan satu buah final flash tapi Diagon masih bisa bertahan. Dan Vival tidak akan memberikan kesempatan kepada seorang Diagon. Dan 1v3 situation. Diagon masih bisa survive dan ini membuat space yang cukup banyak
ke arah pemain-pemain Philippines. Wow. Sementara ini akan menjadi trade yang dimana Indonesia mereka nggak bisa melakukan kontes ke arah lotnya, mereka hanya bisa trade ke arah satu pemain dari Philippines dan bahkan mendapatkan turret di area bawah. Diagon masih bisa survive dengan sangat lama. Bahkan udah ada Renner's Apathy yang gue kira bakal langsung bisa menumbangkan Diagon. Tapi itu beneran delaynya yang sangat baik loh. Itu memberikan Indonesia pertukaran yang sangat buruk. Dimana udah ada Lord pertama yang diamankan oleh tim Philippines. Cuman tier 2 dan juga kill kepada Diagon yang 0-0. Tidak ada bounty sama sekali yang didapatkan oleh Indonesia. Philippines tentunya bisa menggunakan Lord ini untuk mendapatkan beberapa turret lagi di arah tengah dan juga mungkin di arah side lane-nya. Tier 1 di arah bawahnya. Indonesia, mereka harus coba untuk mendapatkan pick off lebih banyak lagi. Vivero, ini menjadi kunci utama. Tapi Indonesia beneran harus either mencari combo yang besar dengan Vivian yang mendapatkan Tyrant's Revenge atau mendapatkan pick off atau side lane pressure yang digunakan. Clearingnya masih sangat baik dengan adanya Valentina dan juga Beatrix. Kedua hero yang memiliki wave clear yang sangat baik. Bahkan juga udah ada Benedetta yang bisa main far lane dengan weak side. Tapi harus berhati-hati banget dengan damage-nya dan Fumieko. Oh no! Bahkan terculik di area bawah Mirko, ini bukan suatu hal yang baik untuk tim Indonesia. Dan kali ini Paris berhasil untuk mendapatkan turret tambahan untuk tim Philippines. Bahkan even yang kedua ini bakal sulit banget dengan lagi-lagi Estes yang masih belum bisa untuk ditumbangkan di area Blackline. Wow, ini bakal sulit untuk tim Indonesia di game yang ketiga. Dan Alpuerto kali ini bakal coba untuk bermain lebih safe karena posisinya sekarang Philippines mereka lagi mendominasi banget. Ini 3000 gold lead yang sangat menyeramkan balik lagi karena Philippines mereka memiliki keunggulan bukan cuma di arah mid game-nya. Vivian? Oh, jangan sampai terculik karena ini bakal bahaya banget karena nggak akan ada yang bisa menjadi salah satu tanker yang bisa menahan damage begitu besar dari tim Filipina. Pemain-pemain dari tim Indonesia mereka sepertinya belum siap untuk melakukan kontes team fight ke arah pemain tim Philippines. Langsung digunakan lagi untuk punish ke arah tengahnya. Di mana sini masih bisa melakukan clear tapi real manipulation begitu baik dan bahkan satu buah final slash dari seorang Diagon. Masih mau lebih double kill diamankan oleh Alpuerto, menyisakan Cini dan juga Fumieko sendirian. Cini mau nggak mau harus flicker mundur terlalu belakang. Alpuerto mencoba untuk melakukan trade tapi ternyata triple kill berhasil diamankan oleh Alpuerto dan menyisakan pemain-pemain dari Indonesia yang begitu sulit untuk melakukan defense. Momo-chan balik lagi. Filipina berhasil untuk mendapatkan keunggulannya di sini. 5.000 gold lead yang sudah di build up dan ini merupakan salah satu bencana untuk Indonesia. Susah banget untuk melakukan comeback. Balik lagi mereka harus coba untuk mendapatkan momen yang sangat besar. Semuanya clump up. Mungkin ada 5 orang kena Tyrant's Revenge dan juga rage-nya. Dan itu pun akan susah karena ada go away dari Perez, dari seorang Melissa ini yang tentunya masih bisa menjadi disengage tool yang bagus banget. Kita lihat di sini di replaynya, di mana dari tim Indonesia tertangkap satu persatu dengan final slash, bahkan juga dengan adanya real world manipulation. Komposisi ini yang dibuat untuk 5v5 dan untuk Indonesia mereka coba untuk mendapatkan Diago di bawah. Oke, Fumieko berhasil mencoba untuk mendapatkan trade terlebih dahulu tapi final slash begitu baik. Namun Diagon akan tumbang. Namun di sisi lain, Paris bakal bermain secara objektif mencoba untuk mendapatkan Lord yang sudah berjalan kali ini di area midnya. Namun Filipina mereka mau coba untuk pasain team fight-nya. Gak akan dikasih kesempatan untuk kabur terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan defense di area base-nya. Namun Fumieko akan menjadi korban utama. Menyisakan 4 pemain untuk tim Indonesia. Sementara ini 4 melawan 4 dari Lordnya sudah mulai masuk perlahan tapi pasti menuju ke area base dari tim Indonesia. Masih mencoba untuk menahan kali ini. Namun turret base akan hancur terlebih dahulu di area midnya. Sementara kita masih menunggu dengan adanya inisiasi yang bakal dilakukan oleh tim Filipina. Namun respect akan dilakukan dan mereka lebih berfokus untuk mendapatkan turret di area bawah. Satu bawah manipulation dibuka begitu saja dan mencoba untuk bertahan kali ini. Vivian mencoba untuk masuk namun ternyata tidak akan melepaskan Tyrant Revenge. Bakal lebih bermain safe kali ini karena tugas mereka hanya untuk mencoba untuk clear secepat mungkin. Jangan kasih space ke arah teman-teman Filipina. Namun Fumieko maju ke area depan kali ini setelah ngebuka satu buah Phantom Slash dan juga Final Blow. Namun pemain-pemain dari tim Indonesia mereka masih punya kesempatan. Maju Vivian kali ini dengan satu buah ternyata ditahan dengan satu buah Final Slash. Dia begitu baik dari seorang Diagon. Paris begitu free di area belakang. Cini tumbang dan bahkan kali Vival mencoba untuk menahan di area depan. Tapi lihat minion wave udah mulai masuk ke area midnya. Oke, mereka harus coba untuk menahannya. Tyrant's Revenge sudah di-charge lagi dan lagi.
dari seorang Vivian di arah belakang. Base turret yang kedua diamankan. no. Real World Population ditumpangkan di sini ke arah belakang. Fumi Echo dengan final splash. Masih bisa melakukan damage final Fumi. blow-nya. Tapi tertumpangkan Momochan. Gak ada yang bisa menyentuh ke arah backline dan kali ini ditinggal 3 pemain dari Tidak ada tim minion. Indonesia. Namun tidak ada wave minion. Masih bisa bertahan dari tim Indonesia. Kita ngelihat pemain-pemain dari tim Indonesia, mereka mau coba untuk fokus numbangin ke arah Peres dan juga Vivero. Tapi susah banget, garda depannya terlalu banyak sisi. Tapi kali ini lihat, Chell mencoba untuk bertahan diri depan. Mencoba untuk mundur. Satu body bomb manipulation dibuka oleh seorang Cini. Mencoba untuk menahan pemain-pemain dari Filipina. Masih ada wave minion yang keluar dari mapnya. Dari satu base tim Indonesia dan Oh my God. Philippines. Mereka tidak mau untuk memaksakan dan Indonesia masih bisa bertahan. Masih bertahan. Oh no. Di menit yang ke-15 Momochan, tapi Filipina dengan 8.000 gold lead langsung memaksakan Real World Population ke arah Fumi. belakang. Oke, Fumi mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memberikan poke damage ke arah pemain-pemain dari Filipina, tapi mereka terlalu kuat dengan ada heal yang datang dari Vivero. Sementara kali ini, mau nggak mau pemain-pemain dari tim Indonesia, mereka cuma bisa tarik ulur. Mereka cuma bisa tarik maju dan mundur saja, sembari mereka benar-benar maksimalin minion wave yang ada. Dan membuat Philippines tidak bisa untuk menembus ke area base mereka. Masih ada kesempatan dari tim Indonesia. Dan sementara ini kita akan pause sebentar lagi. Di tengah-tengah selam -1 jantung teman-teman. 8.000 gold lead yang dipegang oleh tim Filipina. Dan kali ini mereka sudah sangat-sangat memegang game ketiga. Ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat besar untuk tim Filipina dan untuk Indonesia. Ini sangat susah untuk di comeback. 3 base turret sudah diamankan. Map pressure-nya sudah tidak ada lagi yang bisa digunakan di sini. Dimana Super Minion tentunya bakal langsung menuju ke arah base terus menerus. Vival harus bisa mendapatkan Lord Steel. Itu salah satu chance sebenarnya. Itu sebenarnya salah satu Miracle play yang bisa dilakukan. iya, dan mungkin kemungkinan yang bisa dibawakan oleh tim Indonesia untuk memperpanjang setidaknya di game yang ketiga ini. Kalau dia nggak dapetin, ini bakal sulit banget untuk tim Indonesia. Mereka cuma bisa dapetin 2 poin kill doang sejauh ini. Dan tim Filipina mereka benar-benar lagi mendominasi. Masalahnya kita memang harus akuin dengan first pick yang dibawakan sama tim Philippines. Ini bisa dibilang kayak last picknya ini bakalan sulit ditebak sama pemain-pemain dari tim Indonesia. Iya. Balik lagi juga mungkin dari sisi draftnya ya, Estes pick terakhir itu dari Gila tim sih. Filipina yang beneran bisa membantu banget untuk komposisi front to back ini. Mendominasi gamenya di dalam game yang ketiga. Filipina dari tadi juga masih terlalu memaksa untuk end game, menuju ke arah depan terus. Tapi Indonesia masih bisa bertahan. Tapi ingat, ketika kita masuk ke dalam late game pun sebenarnya masih imbang Momochan. Iya, setuju. Melissa bersama juga dengan Yi memiliki pressure yang sangat besar juga. Dan balik lagi, pertama harus menuju ke late game dulu. Kalau misalnya beneran mau 50-50. Karena sekarang dengan adanya 8.000 gold lead, dengan adanya 3 base start yang sudah diamankan oleh Filipina, ini hampir bisa dimenangkan oleh Filipina. Indonesia, Vival, Vivian, Sini, Chell dan juga Fumi Echo harus coba untuk mendapatkan miracle play menuju ke arah Lord kita. Yang Oke. kedua di dalam game ini. Oh no, ini adalah Lord penentu Mirko. Entah gimana caranya pemain-pemain dari tim Indonesia. Lord ketiga. Tapi Lord ketiga, tapi masalahnya Gak bisa. Lord ini Lord yang udah nggak, Lord yang bisa dibilang nggak bakalan bisa juga dikontes sih. Ini udah sulit banget. Dan mau nggak mau sekarang pemain-pemain dari tim Indonesia mereka harus main di dalam base, mereka harus main lebih safe. Karena udah menyentuh menit yang ke-16. Seperti yang kamu bilang ini udah bisa jadi game siapapun. Iya. Tapi masalahnya tim Indonesia ini mereka benar-benar berfokus untuk numbangin Vivero dulu nih. Habis Vivero-nya tumbang mungkin Peres bakal jadi target yang kedua. Yes. Karena dengan adanya heal yang terus-terusan dibawakan sama seorang Vivero, ini sulit banget. Plus dia udah jadi fleeting time. Iya, tapi ini kenapa kombonya dari Melissa selalu kalau dikasih hero babysit ya, Momochan kayak ya. Estes atau Digi itu bagus banget. Karena kalau kalian mau coba untuk target Estesnya, Diginya,
Go Away akan bisa di sana untuk melakukan disengage. Dan tentunya Perez dari tadi berhasil untuk mendapatkannya. Dan Astrasia tidak connect ke arah Lord. Oke, tapi kali ini Late Lord-nya udah mulai masuk. Masih coba ditahan terlebih dahulu. Vivian masuk dengan satu bundaran dan Vivian. juga Tidal Revenge. Dan kali ini Vivian harus tumbang di area depan. Namun tidak ada damage yang cukup dari Indonesia. Vivian tumbang kali ini menjadi 4 melawan 5. Tapi damage-nya masih coba untuk ditahan terlebih dahulu dari tim Philippines. Mereka tahu tidak ada wave minion yang masuk. Sementara di area mid kali ini 3 minion yang akan menentukan hidup dari tim Indonesia. Dan dia akan mencoba untuk bertahan. Fumieko akan tumbang kali ini. Sementara base-nya akan difokuskan oleh tim Philippines. Dan oh no! 2-1 diamankan oleh Philippines. Indonesia mereka mulai tertinggal 1 round. Perlahan tapi pasti Philippines mereka mengambil kesempatan mereka untuk mulai leading dari segi poin di babak grand final. Match point. Oh no, ini Untuk tim Filipina. Posisi yang sangat buruk untuk timnas Indonesia kita. 2-1 diputar begitu saja.